Dari Konghucu atau Buddha, mbaknya? Konghucu. Konghucu, siap. Siapa nama Tuhannya Jangan Konghucu? bohong lah, kemarin Kristen ngakunya. Kristen bohong nih. Iya, nggak Orang Kristen kok gampang banget bohong katanya. Setahu aku tanda tanya kemarin bilang kami Kristen nggak boleh bohong. Tahu-tahu di depan kita dia berbohong. Parah kali. Ya, ini kan menandakan Tuhannya nggak ada harga dirinya gitu, bisa dimainin. Silakan, silakan. Bang Otak double. Bang Otak waras double. udah seperti Tuhan tuh, udah tahu segala hal. Padahal kamu tadi tidak tahu. Terlalu Jadi kamu Kristen atau Konghucu? kamu kan tahu. Silakanlah kamu bilang. Kamu bilang tadi tahu. Konghucu. Sebenarnya agamamu Kristen. Di depan kami aja kamu berani mendustakan imanmu loh. Lalu kamu bilang kami di Kristen nggak boleh diajarkan berbohong. Artinya, kami bisa mengartikan seperti itu lagi. Seperti Boleh, silakan. Tanya. Silakan diartikannya apa, silakan. Artikan kan ya, artinya itu kami anak-anaknya akan bertemu dengan dia, akan merayakan sukacita. Sebagaimana kalau perkawinan penuh kebahagiaan ya, itu Penuh akan- kebahagiaan. itu yang Oh, akan- kalau gitu nggak salah dong ketika kami mengatakan nanti orang-orang Kristen akan mengawini Tuhannya sendiri di sorga. Kamu bilang Ranah akademis. Lah kalian nolak Google, kalian siapa? Tapi Ngapain kalian ke atas kalau ini? orang Nah, ibadah- tunggu dulu. Bukan Sebentar berarti dulu. Kalian Ibadah jangan itu emang harus buka Google kan enggak? iman itu memang gak harus buka Google, tapi ini bukan iman, ini informasi. Informasi Ini informasi sejarah. sejarah. Ini informasi sejarah, brother. Sejarah itu tidak ada Iya di kitab benar. suci, Sejarah tidak itu ada kan konsili belum nikah di kitab. benar. Sekarang kan Diam zaman dulu. modern. Aduh, kalau Anda bilang belum tentu benar, minimal Anda tunjukkan mana yang salahnya, mana benarnya, baru bisa ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan. Dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama mereka masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi Unirifa, Bang Pera Istar, Bang Datuk, Bang Otak Waras, dan apologet Islam lainnya dengan beberapa oknum Kristen yang akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Singkat cerita dan penasaran dengan diskusi ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Jerman yang datang ke Indonesia, khususnya ke Sumatera Utara, rata-rata membawa paham rasis, termasuk Martin Luther. Martin Luther itu kan Protestan. Di mana rasisnya Martin Luther? Ketika dia membuat buku Vom Sem Hamporas, yang mana di buku itu dibawa ide dan gagasan kebencian terhadap orang Yahudi. Itu rasis. Apakah betul satu agama itu mengandung ajaran rasis, supremasi kulit putih? Siapa yang membawa ide dan gagasan itu? Para penginjil mereka. Menganggap bahwa mereka adalah anak Tuhan dan yang lain boleh diperbudak. Datanya mana? Doktrin pun ada, doktrin interkaitera. Jadi bagaimana mungkin ajaran datang dari Tuhan mengajarkan untuk menyiksa, menghabisi nyawa orang yang berbeda pandang,
Sementara dalam Islam bagaimana? Kata Allah, la ikraha fid din. Lakum dinukum waliyadin. Itu naik pera. Bentar aku jambak dulu. Ya, Naik. Ya, Da Vinci silakan. silakan naik oten-oten ya. Kalau nggak ada boleh naik, berarti oten otak imannya sudah lemah, kawan. Assalamualaikum. Kalau oten nggak boleh naik. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagi follower. Bantu teman-teman di follow akun ini, akun si Perah ini, kasihan ini. Bantu follow teman-teman ya. Bantu follow. Jadi kita dia. bahas apa ini hari ini? Ya, banyak pembahasan kita. Sorry. Kita ditanya aja dulu, Pin ya. Kita ditanya, kita menjawab. Kalau ada, biasalah kalau ada serigala berbulu domba dikuliti aja. Seperti biasa kan? Di sini aja standby. Jangan kemana-mana. Kebiasaan ini kayak Pin nanti dia kalau Enggak, ini ditanya, aku lagi rusak jadwal ya karena persiapan PowerPoint kemarin kan waktu diundang menjadi pembicara. Jadinya tidurnya MUI malam, udah bangun selesai kan? sore. Oh. Yang kemarin dari MUI udah clear. Udah, alhamdulillah. Kandayana pagi aku sorenya Ikhwan. Dan mereka semua terkaget-kaget. Aku perkenalkan Unik Riva, aku perkenalkan Gurunda, fotonya aku pajang gede-gede di proyektor gitu. Alhamdulillah mereka tertarik untuk apa? Untuk terjun juga bersama kita ke dunia ini. Bilang nggak kalau Gitu. Uni paling manis di antara apologet? Aku bilang Unik yang paling tua udah pakai kursi roda gitu, tapi semangat juangnya tinggi gitu. Aku bilang aman lah itu. Mereka pokoknya mau nyantunin gitu. Oh gitu. Bisa saya Bilang, infak buat sebelum mereka. sebelum Abraham ada, dia sudah ada gitu. Iya baru ininya apa betis, baru betis. Oh. Belum Bilang lah semuanya. besok. Kursi roda berapa ya? Wah, Tuhannya sebelah dong. Ya, David. Ya, itu ada tamu. silakan. Apa ini? Rislina. Di sini belum Kenapa kelihatan. namanya kok kentang begitu? Rislina. Nggak, di sini belum kelihatan dia. Dia naik di sini di akun kita. Di akun kita udah kelihatan, tapi di akun yang Ustadz Arif dia belum kelihatan. Iya, lagi kayak gitu TikTok sakitnya. Ya, Da Vinci dari tadi minta naik, giliran dinaikin nggak bersuara. Karepmu opo to, Da Vinci? Karepmu opo to le, brother? Tadi minta naik, giliran dinaikin malah meneng wae. Karepe opo? Boyo, wes turun ae, kono. Nyah lah. Ya Pak Sudirman. Ya bunda, Muslim non Muslim Pak. Muslim bunda. Ya Pak, di sini kita diskusi lintas agama, kita prioritaskan non Muslim. Tapi kalau Bapak ingin menanyakan sesuatu silahkan mumpung ada Perah. Sementara belum dulu bunda. Oke, kalau begitu diturunkan selamat ya, Pak. menikmati sajian ini di bawah ya, Akhi Sudirman. Mantap. Siap. Ya, ini Silakan Perah. Mbak, mau dong bertanya dulu Mbak. Dari Konghucu atau Buddha, mbaknya? Konghucu. Konghucu, siap. Siapa nama Tuhannya Jangan Konghucu? bohong lah, kemarin Kristen ngakunya. Kristen bohong nih. Iya, nggak Orang apa-apa. Kristen kok gampang banget bohong katanya. Setahu aku tanda tanya kemarin bilang kami Kristen nggak boleh bohong. Tahu-tahu di depan kita dia berbohong. Parah kali. Ya, ini kan menandakan Tuhannya nggak ada harga dirinya gitu, bisa dimainin. Silakan. Bang Otak double. Bang Otak waras double. Udah seperti Tuhan tuh, udah tahu segala hal. Padahal kamu kan tidak tahu. Terlalu Jadi kamu Kristen atau Konghucu? kamu kan tahu. Silakanlah kamu bilang. Kamu bilang tadi tahu. Konghucu. Sebenarnya agamamu Kristen. Di depan kami aja kamu berani mendustakan imanmu loh. Lalu kamu bilang kami di Kristen nggak boleh diajarkan berbohong. Oke, sudahlah. Anggap itu privasi, bisa nggak bisa? Nah, Bukan masalah privasi, sister. Kami udah tahu kalau kamu Kristen kemarin udah Lu ngomong. kira kelamin, Tiba-tiba kamu bilang privasi? Iya. udah tahu kok tanya gitu. Saya sedang menunjukkan bahwa Anda tidak konsisten. Kemarin bilangnya apa? Di Kristen kami nggak boleh bohong loh dalam 3 hal. Tiba-tiba berdusta depan kami. Oke Terima. lah. Setiap Inilah. orang kan bisa berdusta. Lanjut dalam udahlah. 3 hal. Udah kami maklumi ke ular beludakan Anda. Silakan Kita Perah bisa sama berdusta Perah dalam silakan 3 tanya. hal. Tanya sebanyak-banyaknya. Gini, Mbak kan sering dikata-katain kan Bentar, sin mute dulu bentar. Sin kita dua, tadi kan nggak dua. benar, salah lah apa. Kira-kira bisa ada nggak bukti jelas yang menguatkan seseorang untuk percaya itu? Data kan data. Percaya ya? apa?
bahwa Maksudnya? menyatakan Alkitab itu nggak benar. Seperti yang sering dikeluar kan, salah lah inilah. Silakan Pera, makan tuh Pera. Coba di dalam Kristen yang punya julukan anak domba itu siapa? Katakan bisa dibaca apa yang bisa kami gampang Iya. untuk mencari tahu lah, Iya. untuk dipahami. Ya, Mbak tanda tanya, di dalam Kristen yang dijuluki anak domba itu siapa? Itu apa julukan? Iya, julukan. Yang dijuluki anak domba itu siapa? Yesus Anak domba Kristus. Allah. Yesus Kristus, oke. Bisa dibaca Wahyu 19 nomor 7? Nggak pegang Alkitab ini. Oke, di Wahyu 19 nomor 7 itu dikatakan, berbahagialah dan bersukacitalah karena perkawinan anak domba telah tiba. Gitu. Itu salah atau benar ketika anak domba ini kawin? Salah atau benar? Benar dong. Itu kan artinya kami bisa mengartikan seperti itu lagi. Seperti Quran Boleh, silakan. Tanya. Silakan diartikannya apa silakan. artikan kan ya, artinya itu kami anak-anaknya akan bertemu dengan dia, akan merayakan sukacita sebagaimana kalau perkawinan penuh kebahagiaan ya, itu Penuh yang- kebahagiaan. Itu yang Oh, akan- kalau gitu nggak salah dong ketika kami mengatakan nanti orang-orang Kristen akan mengawini Tuhannya sendiri di sorga. Kami bilang mengawini, no, bukan mengawini bagaimana mengawini? Maka secara spesifik harus mengawini seperti yang kita lihat. Oh, kawin yang kayak gitu-gitu ya enggak lah. Dan karang-karang. Enggak dikarang-karang. Siapa yang ngomong kawin gitu-gitu siapa? Kan itu istilah, cuman apa ya? Apa? Maunya apa? Nah itu salahnya di situ satu gitu. Tidak mungkin yang namanya Tuhan kawin kan gitu. Lalu kedua, mau kesalahan yang kedua di Matius 23 nomor 9, Mbak tanda tanya, di situ dikatakan tidak ada seorang pun boleh memanggil Bapak di dunia karena hanya ada satu Bapak yaitu yang di sorga. Kan gitu ya? Di mana? Perkataan Yesus tuh. Aku Google dulu ya. Iya boleh. Matius 23 nomor 9. Matius 23 ayat Nomor 9. Wih, siapa itu yang kentut? Ada sih kayaknya. Udah? Udah dapat belum? Sam keren, Momo. Oke, udah, sudah dapat. Udah dapat benar ya yang aku bilang benar ya, Mbak ya? Iya, apa ini? Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Nah, kalau ada yang berani-berani menyebut dirinya Bapak, artinya menentang Yesus. Menyamakan diri dengan Bapak itu sendiri. Begitu nggak? Bagaimana maksudnya? Ada Kalau yang, misalnya ada yang menyebut dirinya Bapak, itu cuma dua artinya. Dialah Bapak itu sendiri atau dialah penyesat. Kan gitu. Setuju nggak? iya, ini kan kata Yesus kan. Ini kan firman Yesus ya. Iya. Bukan firman orang lain. Iya. Iya. Yesus yang mengatakan itu. Iya. Yesus yang mengatakan. Nah, jadi kalau ada orang lain nih mengatakan dirinya Bapak, Iya. itu artinya menentang Kalau Yesus kan gitu. Kalau ada orang lain yang mengatakan dirinya itu menentang Yesus. Mantap. Terus, Silakan tapi yang- dibaca 1 Korintus 4:15. tapi yang mengatakan dirinya Bapak bukan orang lain, tapi Yesus itu sendiri. Harusnya kan, harusnya. Terus Sekarang baca 1 Korintus 4:15. 1 Korintus 1 Korintus 1 Korintus berapa? 4 nomor 15. Ini yang live siapa nanti minta recordingnya ya? Aku Mantap. di jam 1.13 ingat catat nanti ya. Lu masuknya di jam 1.13. Ya beda hitungan ininya. Oh, ini di apa channelnya? Viva MOW. Oh, siap. Enggak, nanti Oke. kalau mau ambil ini lihat di jam 1.13 menit. Oke.
Udah ketemu Mbak tanda tanya atau gimana? Mbak, Mbak tanda tanya. Enggak, ya sudah. Ah, gimana? Itu yang ngomong di situ Yesus atau orang lain? Mbak, Tunggu Bang, aku harus baca semuanya dulu. baca semuanya. Dari kejadian kalau perlu, Mbak. Dari kejadian. Siap. Mungkin yang lain bisa dapat dulu, saya baca Yang dulu. lain dulu ya, Mbak. Mbaknya mau ke perpus dulu ya? Kalau gitu, selamat datang di kebenaran. Kan butuh data. Kan Next. nggak bisa, kan? Karena memang sesuatu itu harus diselidiki secara terperinci, nggak harus seperti ini. aku Terperinci, baca, harus siap. baca. Butuh berapa bulan untuk menyelidikinya? Tergantung ya, yes. Ya mungkin yang lain bisa Yang lain dulu. Oke, siap. serahkan Thank you, kepada yang Mbak. lain. Saya mau parkun dulu, mau baca ini, mau paham. Baca-baca dulu silakan, Ya. Mbak. ya. Karena Ampun dulu, itu aja. jawaban untuk pertanyaannya Mbak tanda tanya gitu. Next, Ya. silahkan. Pak Sinwa, Muslim non Muslim Pak Sinwa. Pak Sinwa, Pak Sinwar, buka mic-nya Pak. Saya undang buka mic. Sinwarantisi, buka mic-nya Pak. Halo. Bapak, hitungan kelima, kalau Bapak tidak membuka mic, saya turunkan untuk bisa diisi sama yang lain. 5, saya turunkan. Oke, ada akun Satria Sabura. Kita terima dulu, kita sapa dulu ya. 3 slot untuk non muslim ya. 3 slot untuk non muslim. Halo Pak Satria. Mungkin belum ada, lanjut dulu, lanjut. Iya, siap Ibu tanda Ya, nggak tanya apa-apa, standby Bu. dulu. Diambil Oke, jadi- waktunya yang berbulan-bulan itu silahkan. Sudah. Iya, saya Oh, udah. sapa dulu Pak Satria. Pak Satria, halo. Lanjut. Salah ketik, salah tindis. Lanjut. Oke, Makasih saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini apa ini? Waalaikumsalam, Menurut kalian bagaimana? Menurut kalian Libas bagaimana? Libas Rianja nih. Nggak ada orangnya, Bang. Ini di Duduk. atas nih, di bawah Kores, Libas Iya. Rianja. Tapi di ini kita nggak kelihatan. Aku kelihatan. Libas Rianja. Oh ya udah. Halo Libas. Buat teman-teman yang non muslim ya, naiklah, bertanya aja. Tidak Oke, perlu. Ya, Lanjut, sabar ya, Bu tanda jadi tanya. Menurut Abang, pendapatnya Menurut seperti apa ya? Terah gimana pendapatnya? Silakan. Ya menurut aku artinya Paulus ini tahu nggak siapa yang ngomong di situ di 1 Korintus itu? Tahu nggak siapa? Aku nggak tahu siapa yang ngomong ini. Nah, jadi Korintus itu adalah surat Paulus kepada jemaatnya Paulus di Korintus. Di mana itu buktinya surat Paulus kepada jemaat di Paulus? Di 1 Korintus 1. Apa nih, weh, buset rusuh banget. Aduh. Siapa nih? Nggak tahu tuh. Halo, Pak Bram. Oke, kita turunkan dulu ya. Yang tidak kelihatan di Komal kita turunkan ya. Karena itu tidak tersambung. Oke. Nah, di situ Mbak tanda tanya, Paulus itu mengklaim dia adalah apostolosnya Yesus Kristus yang dipanggil karena kehendak Allah atau Theos begitu. Tapi ternyata dia nggak tahu kalau Yesus itu sempat berkata-kata melarang semua orang yang mengikutinya memanggil dirinya Bapak atau memanggil orang lain Bapak. Sehingga keluarlah ucapannya bahwa dia ini adalah Bapak yang menurut Pak Sudarmi dulu. Injil. Ah, gitu Mbak tanda tanya. Itulah jawaban untuk Mbak tanda tanya yang bertanya, di mana kesalahan dalam Bible kami? Di situ letaknya. Di situ letaknya. Jangan panjang lebar soal pertanyaan yang lain dulu. Saya kan belum memberikan. Izin sebelumnya. Tadi nanya menurut pendapat saya gimana tadi? Iya, tapi Ibu kan aku bertanya bertanya pendapatnya. Bentar, Bu. Masih baca. Bu, ini, masih baca. sebentar ya, Bu. Renungi. Ibu izin, ini kan Komal Islam. Di sini narasumber kita Kores. Saya sebagai moderator mengizinkan kalian bertanya kepada Kores. Nanti kalau ada dari Bang Datu atau Bang Otak Waras atau Ustadz Arif ingin menambahkan, mereka kan buka mic.
Tapi kalian di sini non muslim itu tugasnya bertanya. Kalau kalian ingin menjelaskan, kami juga izinkan. Tapi jangan kalian atur kami, karena kita tidak hidup di era perbudakan dan penjajahan lagi ya. Ini komal Islam. Prioritas kami ini menyampaikan bagaimana perspektif Islam dan perspektif ilmu yang kami pelajari. Kalau Anda bertanya, siap-siap dengan jawaban. Kecuali Kores menghujat Anda, menghujat Tuhan Anda, baru dia salah. Ya. Nah, buat umat Kristen yang di bawah, tolong kalau minta naik pas di atas langsung buka mic dan ngomong. Ya kalau saya sapa nih, contoh Pak Sudan, halo. Halo Pak Sudan. Yaudah saya turunkan ya. Nah, satu lagi, tolong nanti moderator yang lain kalau lihat cak tahta di bawah ditarik, nanti akun Uniriva 869 ini saya turunkan, saya parkun nanti cak tahta yang bersama Kores nanti. Saya moderator di sini. Ya. Manusia, halo, muslim dan muslim. Muslim. Ya, kita diskusi lintas agama ya, Aki. Izin untuk saya turunkan ya. Biarkan di sini orang-orang yang beragama non Muslim untuk mendapatkan pengetahuan tentang Islam. Pak Slamet, halo. Oke, nggak ada orangnya. Silakan Bu, tanda tanya ke Kores dulu. Silakan. Silakan Bu. Bu, tanda tanya. Bu, tanda tanya. Kepada diam nih. Tunggu Mbak, tunggu. Masih dia masih mencoba untuk masih sementara mempelajari. bisa-bisanya ya. Masih sementara mempelajari. Di Matius dilarang, di sini kok gegabah kan gitu ya Mbak tanda tanya ya. Itu maksudnya kan gitu nanti. Itu maksudnya itu dia. Jadi begini. Nah, jadi begini. Kayaknya kalau jadi moderator aku cuman Oke, pakai lanjut satu akun terus. aja Jadi lah. bagaimana lanjut? Iya. Tadi udah dijelasin jadi bagaimananya. Tadi udah dijelasin. Kan tadi nanya, coba buktikan kesalahan dalam kitab kami ya. Itu kesalahannya udah tadi. Nah, gimana? Tadi nanya apa Mbak tanda tanya? Minta dibuktikan apa? Bahwa Alkitab kami semuanya salah. Semuanya, mau semuanya sekarang. Oh, Alkitab kami salah. Ah iya, tadi ditunjukin tuh satu tuh. Berbenturannya Matius 2:39 dengan 1 Korintus 4:15. Diterima nggak? Maksudnya gimana? Diterima gimana? Diterima nggak berbenturannya? Enggak sih, enggak berbenturan tuh. Itu masih masuk semua. Itu masing-masing. Jadi Yesus masing-masing. pengajarannya sendiri, Paulus pengajarannya sendiri gitu. Masih masuk. Nah, coba masuknya gimana? Dan di Paulus ini kan murid Yesus. Nah, Yesus ngajarin apa? Di Matius 2:39. Yang tadi yang pertama itu. Iya. Iya, orang lain kan, mereka bukan orang lain. Iya, nggak boleh kan ngomong dirinya Bapak. Nah, ini Paulus ngomong dirinya siapa di 1 Mereka bukan Korintus orang lain. 4:15? Orang lain itu yang orang lain di luar mereka yang masih berhubungan dengan Tuhan Yesus, muridnya. Dia sudah menjadi murid itu sudah menjadi anak-anaknya, apalah semuanya sudah sama dengan Yesus. Ah, iya tuh. Jadi Iya, bukan iya. orang lain mereka. Nah, jadi Paulus boleh ngomong dirinya Bapak. Boleh dong. Boleh ngomong dirinya Bapak, sedangkan Yesus melarang. Dia melarang orang lain, bukan Paulus atau siapapun, orang lain. Ya orang lain kan Jadi kita siapa? jadi Paulus ini orang yang sama dengan Yesus maksudnya. Enggak, dia bukan orang lain bagi Yesus. Siapa dia bagi Yesus? Dia utusannya Yesus. Oh, satu hakikat, satu hakikat. Nih, saya Mas, saya utusan turunkan aja, Yesus. saya turunkan aja biar Yesus. OT naik. Saya turunkan aja biar OT naik. Siapa Di nih? sini ada Yesus mengatakan kepada mereka untuk Filipus. membawa nama Oh, yang salah. Ya, saya turunkan aja biar OT Jadikanlah, naik. jadikanlah semua bangsa muridku. Gimana caranya ini nggak bertentangan ya? Gue pengen tahu konsepnya. Coba kita baca sama-sama ya Matius 2:39. No, itu pemahaman kalian saja. Jangan seperti itu. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Jadi kan ini pelarangan nih. Ini Yesus ngelarang siapa? Orang lain. Orang lain, iya. Orang lain kan bisa diartikan definisi banyak orang kan. Jangan. Gimana caranya lu ngelarang orang lain gitu kan? Tapi lu ngomongnya ke murid-murid di depan mukanya murid-murid. Itu gimana caranya? Berarti bukan orang lain, murid-muridnya bagi Yesus. Murid-muridnya yang dilarang. Lah terus ini Paulus siapa? Keponakannya, bukan muridnya. Itu muridnya. Nah terus kenapa Paulus kok bisa bertentangan sama yang dibilang Yesus jangan menyebut Bapa?
Iya. Nah, Iya, dikocok dulu otaknya sampai muncrat. Jadi begini. Jadi begini. Pada Susah ya? mulanya firman bersama Allah, firman adalah Allah. Jadi begini. orang lain bagi orang lain kan banyak definisi orang lain itu. Jadi orang yang tidak jadi kenal begini. Yesus, begitu kan mereka sudah diajarkan Yesus. Kenapa Ya mereka sudah diajarkan jangan menyebut Bapak kepada siapapun di bumi. Ini kalau Paulus adanya di Pluto, bolehlah posisinya dia ngomong Bapak gitu. Paulus juga di bumi, di Korintus dia ngomong begitu. Yang mana yang ayat mana maaf yang tadi Matius berapa yang jangan menyebut? Waduh, melayang-layang di permukaan air dia. Oke, Melayang-layang. Matius 23 nomor 9. Karena kalian putar-putarin orang bodoh jadi bodoh begitu. Saya nanya orang Waduh, jangan salahkan kami dong. Dibaca itu 5 ayat sebelum 1 Korintus 4:15. Dibaca dulu itu. Yang pertama dulu satu Parah nih. Matius. Jadi begini, Pin. Ulang kembali lagi. Kamu bilang Ya, coba. jangan. Matius berapa tadi? Matius 23 nomor 9. Ibu nih kayaknya spesies Anak belajar, ya? capung ya. Cepet lupa dia. Iya, soalnya sudah emak-emak. Jadi jangan bodoh-bodohin lah. Ya, gimana mau bodoh-bodohin ini tertulis begini? Bodohin. Gimana ini, Bu? Bu. Jadi begini, Pin. Oh, ini kalau 500 koinnya artinya baru 250 yang follow. Kalian yang 2000 ngapain? Follow, woi. Bantuin guys, itu si Kores Merah itu akun baru guys, bantu di follow dong. Hahaha, follow enggak? Dia aja nggak follow loh ya. Tunggu di follow dulu. Orang secara komedi bayar tiket. Ini bukan kepada Paulus ya kalau saya sebab saya kan waktu cuma lama. Terus ini kepada apa ini? Kepada apa dia? Maka berkata Yesus kepada orang banyak dan kepada muridnya katanya. Kan itu orang-orang banyak dan muridnya itu kan tidak tahu dia secara spesifik katakan kepada orang banyak itu kan kepada Paulus. Bisa jadi dia katakan itu kepada orang banyak yang lain bukan pada Paulus itu. Jadi orang banyak. Jadi gini, jadi gini maksudnya. Jadi kayak gini maksudnya Mbak tanda tanya. Maksudnya kayak gini. Ini Yesus melarang, tapi kamu Paulus, kalau kamu boleh kamu. Karena kamu bukan siapapun kamu. Gitu ya. Kayak gitu ya. Gimana? Nah, jadi Yesus kan larang-larang nih. Kalian semua murid-murid dan orang Yahudi, janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini karena hanya satu Bapakmu yaitu Dia yang ada di sorga. Tetapi kamu Paulus, kamu boleh, kamu bebas kamu. Gitu ya. Dia mengatakan kepada orang-orang ini, kepada orang banyak, jangan menyebut. Lah ini Paulus ini orang atau Pokemon? Berhubungan dengan ayat sebelum yang kamu kasih itu, kalau berhubungan dengan ayat yang kamu kasih yang jangan menyebut dirinya Bapak itu, no ini ditujukan. Iya ini. Nah terus kalau disebut kepada orang-orang, ini Paulus ini apa sebenarnya? Pokemon atau orang dia ini? Kalau orang termasuk, kalau Pokemon enggak. Ngobrol sama Charizard dia. Kamu ada di sana di waktu dia ngomong secara spesifiknya dia ngomong kepada siapa orang banyak itu atau Lah, kepada waktu Yesus disalib aja lu yang di Indonesia nggak ada, belum jadi Indonesia, ngapain lu imani? Kan gitu jatuhnya. Enggak, itu kan kamu balik tanya tadi apa berhubungan dengan yang itu apa Paulus mengaku dia Ini gini bre, gini Mbak tanda tanya. Ini kalau sudah tertulis di kitab suci, artinya orang-orang yang mengimani percaya akan larangan dan perintahnya, kan harusnya begitu konsepnya. Ini kok bisa milih-milih? kan ini kasusnya mengajarkan. Ya ini mengajar siapa? Mengajar ke manusia kan? Iya, dia mengajarkan kepada muridnya lain, kepada apa banyak orang ini yang banyak orang nggak tahu siapa itu lain. Nah, sekarang mengajarkan ke Paulusnya gimana ini lainnya gitu loh. Ada ahli-ahli Taurat, orang Farisi, kan banyak di situ. Janganlah kalian pikir itu hanya ditujukan kepada Paulus atau murid-murid, begitu. Tunggu. Ini Kapolda nelpon. Assalamualaikum. Alih-alih tawara. Nah jadi Mbak tanda tanya gitu loh. Mbak tanda tanya ini sekarang udah mengingkari nuraninya Mbak tanda tanya sendiri gitu. Demi apa? Demi kemenangan yang semu gitu. Jujur aja sih dalam hati kan gitu. Nah, iya. Jujur ya ya katakannya, tidak katakan tidak gitu loh. Tidak. Oke, tidak. Tidak. Berarti
Bener dong yang gue bilang, ada pertentangan di dalamnya kan, sebagaimana yang ditanyakan. Saya sudah jelaskan kenapa kamu tidak menjawab, tidak mengkonfirmasi, tidak membuat pertanyaan apa soal pendapat saya tadi. Lanjutlah pernyataan soal pendapat saya tadi. Yang di situ ada banyak orang kan, ada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, murid Yesus, dan di sini kan tidak ditujukan kepada siapa, tidak jelas ditujukan kepada siapa. Konfirmasi dulu lah soal pernyataanku itu. Pin? Kelvin. Sebelum jelasin dulu iklan dulu ya, Pin. Teman-teman jangan lupa di follow akunnya Peraistar 431, yaitu akun baru dia, dan masih menunggu Cak Tata untuk pergantian shift menginjili selanjutnya ya. Nanti akun Uniriva 69 akan diturunkan menggantikan Cak Tata. Saya akan jadi moderator dan memantau Komal ini ya. Bang Otak dan Bang Datuk monitor. Oke, masih menjauh dari perangkui. Apa Pak? Bang Riko silakan iklan dulu sebelum. Oh ya, ini ada DMCW di DMCW. Sebentar Maaf. katanya. Tunggu sabar dulu, saya lupa. Cuma singkat saja. Sebelum saya lupa. Karena di sini ayat juga Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, Paulus ini apa dia? Ahli tarot atau ahli Taurat dia? Dia murid Yesus, nggak tahu soal sebutan dia apa Kelvin, ya. bentar dulu deh, bentar dulu deh. Ibu tanya nanti dulu Yesus. ya. Biar kasih Bang Riko buat untuk iklan dulu. Silakan Bang Riko, waktu dan tempat dipercepat. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua yang dibawa dimanapun berada. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung, sedang berjualan aneka cemilan Pulau Belitung. Ada pempek Sutra Tenggiri, Abon Tenggiri, kerupuk Tenggiri, pasir mini Abon Tenggiri, peletek cumi-cumi dan si cumi-cumi. Insya Allah kami akan kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui layanan parcel cepat JNT. Insya Allah amanah dan halal. Cara pemesannya adalah silakan untuk di save aja nomor WhatsApp saya ada di akun bio saya ini atau di PT-PT saya yang mau lihat barang-barangnya juga ada di situ. Jangan lupa ya. Insya Allah kami akan amanah dan halal. Uniripa tambahin dikit. Jangan lupa untuk dibeli makanan dari Bang Riko Mu'alaf, karena itu adalah makanan yang insya Allah halal. Kalau seandainya dia membawa makanan yang tidak halal, maka dia yang berdosa ya. Dan oleh karena itu mari kita support beli apa yang dijual para mu'alaf dan para apologet. Contohnya adalah makanan kecil dari Bang Riko. Kalau kalian tidak suka dengan makanan kecil dari yang dijual Bang Riko, beli kemudian hadiah kepada apologet, kepada si Pera, kepada Ustadz Arif, kepada Bang Otak, kepada Bang Datuk. Kalian membeli membantu Bang Riko lalu memberikan hadiah, mendapatkan pahala 2. Oleh karena itu sekiranya marilah kita mensupport bisnis para mu'alaf dan para apologet Islam. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih. Saya turun lagi Uni. Terima Siap. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini kalau 1000 berarti 500. Kalian kemana? Oke, Apa di polo-polo terus? Tunggu Ya, Mbak. dulu, disapa dulu nih DMCW. Halo. Halo DMCW. namanya gimana? Kayak plat nomor. Halo Demsua. Oke, kita turunin. Lanjut tanda tanya. Silakan Koles. Silakan. Ya gimana? Tadi? Apa yang tadi nggak denger ya? Lanjut diulang. Ya ampun, aku ini hanya orang bodoh loh yang ngomong ini satu kali hanya sudah dapat hikmah, sudah dikatakan jadi lupa dong. Tadi Yesus ini ayat di sini Yesus kan mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Oke. Ini dia ya anggaplah kita tujukan itu ada berarti kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, karena di situ Yesus berkata kepada banyak orang dan kepada murid-muridnya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki Musa, sebab itu turutilah, dan boleh membaca ayat semuanya supaya lebih jelas. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat, di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun
bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang Mantap. siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah Mantap. kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu Orang-orang Farisi. munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab Mantap. kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Titik. Celakalah kamu, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Kurang itu lebih kurang seperti itu. Jadi kan Nah, jadi intinya apa dari yang dapat dari bacaan itu? Intinya apa yang mau diplesetkan? Silakan. Ahli-ahli siapa? Taurat, orang-orang Farisi. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Oke. Itu yang saya Coba dibuka kisah para apostolos atau KPR atau KIS 23 nomor 5 sampai 6. Kalau itu buat orang-orang Farisi. Kenapa kamu langsung sambung ke situ? Supaya langsung dijawab sama kitabnya sendiri aja. Ya tunggu. Soalnya Ya, kan ini sembari kitab ini mencari banyak data, Ibu tanda tanya ganta muslim non muslim. Kisah 2 Rasul 23 ayat berapa? Ibu di mute dulu bentar. 5 sampai Ganta 6. Muslim non muslim. Yang non muslim tolong ketik 1 di bawah ya. Yang non muslim tolong ketik 1 di bawah. Ya biar saya akan matikan semua yang naik, saya kosongkan lagi. Yang naik tolong yang non muslim. Manusia muslim non muslim. Sang pemimpi saya naikkan, Ardiansa Eko saya naikkan ya. Manusia saya turunkan. Muslim dan muslim, nggak kedengeran. Ya ada 2. Silakan dilanjut Bu Ewe pula. Silakan dilanjut. Ya, Mas, udah ketemu? Sang pemimpi tidak bisa dinaikkan. Waduh, ngeheng lagi dia. Terus lanjut. Nah, coba dibacakan lagi kayak tadi, pakai nada. Mana itu? Tunggu. KIS 23. Nggak perlu saya baca, bacakan. soalnya saya sudah tahu juga maksud kalian. Gak perlu saya baca. Diam dulu deh. Ini Ardiansa Eko muslim atau non muslim kok? Satu yang non muslim aja. Ishak muslim non muslim. Ishak muslim non muslim. Non muslim. Yaudah silakan bersama Pera. Udah cukup ya 2 aja ya Pera ya. Tambah 1 lagi. Iya. Mau 70, mau 300 juga ayo aja Udah, sih. satu lagi ya, satu lagi. Silakan satu lagi yang non muslim. Yang non muslim, yang muslim jangan minta naik. Yang non muslim. Ini ada Oppo di bawah. Oppo selamat siang Oppo. Nggak ada bang, tidak Ada. nampak di Iya tapi nggak kelihatan di Komal. Sering kayak gitu memang bang. Ya, Kita aku naikkan tidak ada, di akun aku satu lagi juga nampak, tapi di kita nggak ada. Oh HDS itu tuh. Ini HDS buka. Oke. Jadi ini kisah para rasul yang mengatakan itu, apakah dia sesuai dengan Korintus di ada Paulus? Iya, yang nomor 5-nya dibaca itu. Apa dibilang di situ? Jawab, kan di situ kan bukan jawab Sukijat atau enggak jawab Teresa, enggak kan? Di situ kan jawab Paulus, asik. Hai saudara-saudara gitu dia bilang. Ya enggak? Pin 3 ya Pin 3. Iya. Hak tanda tanya HDS. Uni mau ini dulu ya sambil Nge-gym. kerja ya. Ke Pin lanjut. Oke, siap. Mantap. Kan tetap standby Uni. Yuk Oke. lanjut. Nah gitu. Jadi gimana Mbak Tana tanya? Masih mau ngeles-ngeles? Masih mau mendustai nuraninya sendiri atau gimana? Oke lah, lanjut. Oke ya, Kalian mantap. deklarasi saja, Thank lanjut. you. Sama-sama kalau begitu. Semoga hidayah Allah sampai kepadamu. Next. Ya ada Ishak, ada Hades Stress ya. Hades Stress silakan. Ada pertanyaan? Tunggu. Ayat Korintus. Oh masih ada babak lanjutan. Boleh. Mau gimana? Ajar ya kepada orang yang tidak bisa saya percayai lah anggapan Nggak saya. apa-apa ya. Yang pokoknya yang meninggikan diri direndahkan pokoknya. Iya, harus dicetok kebenaran baik-baik teman-teman. Betul. Apa? 1 Korintus berapa yang yang itu mengaku Bapak itu? 1 Korintus 4:15.
Karena memang ayat ini kalau cuma pengajaran sendiri emang sulit, tapi kalau diajarkan juga orang yang apa ya sulit juga seperti itu. Emang sulit juga, nggak usah belajar kalau dua-duanya sulit. Hikmat dari Roh Kudus sih. Ya udah coba ke Roh Kudusnya mungkin dicari dulu di masa teduh gitu kan dalam sebulan 2 bulan ini supaya ini loh cara ngelesnya gitu. Ya Ishak silakan atau HD Stress. Memikirkan cara untuk ngeles lah dimanapun kalian. Cara untuk jawab ya, cara untuk jawab Iya, yang benar. ada dalilnya gitu. Sip, Benar. mantap. Oke deh. Seperti semua orang memikirkan cara untuk ngeles, nggak mungkin tidak. Kalian Oh, nggak iya. mungkin 1000% tidak. Enggak, demi Allah gua menjawab dengan sesuai apa yang tertulis. Contoh misalnya kayak tadi di bawah tuh ada akun namanya Rizwan bertanya, benarkah Nabi Muhammad menikahi anak kecil umur 6 tahun? Benar. Nanti mengkonsumsi pernikahannya ketika anak tersebut berumur 9 tahun, udah kelar. Jujur, nggak perlu ngeles. Orang ada kok. Tapi nanti ketika kita tanya balik, benarkah Ishak menikahi Ribkah umur 3 tahun ketika Ishak 40 tahun? Wah, di situ tuh melayang-layang di permukaan air tuh. Satu Kristen. Yuk, Ishak silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, saya mau bertanya, tujuan Saya mau menjawab. ya untuk masalah menyelidiki tentang Alkitab dan Al-Quran itu apa sih? Apa tujuan semua orang kok kebanyakan? Padahal di dalam Al-Quran ini masih banyak yang belum diselidiki. Ini, balik lagi ya Pak. Pak, maaf sebelumnya. Aduh, Mbak tanya nanti dulu, jangan dong. Tadi udah banyak, tadi udah ini Ulah, soalnya kasihan sebelum yang lupa. ngantri yang kawan Kristen yang lain. Tunggu. Ulah, sebelum lupa. Dicatat dulu. Karena tanya gantian, jangan gitu, jangan Gantian. Tas dulu benar-benar. Ya, gantian. lagi Pak Ishak ya. Kepotong ini Ishaknya. Silakan Pak Ishak. Ya. Silakan Pak Ishak. Ya, ya, Ini yang Pak putus-putus Ishak siapa? suaranya putus-putus deh. Oh, dia. Pak Ishak suaranya putus-putus, bisa cari signal yang bagus dulu, Pak. Tolong di follow akunnya Kores teman-teman, baru 500 ya, belum sampai 1000, nggak bisa buka cam buat data Iya. ya guys. Tolong di follow teman-teman yang 2,2, masa semuanya Kristen, masa cuma 500 yang Muslim. Tolong dong, Pak Ishak coba cari tempat yang signalnya bisa bagus, biar kita bisa dengerin nih ya. HDS juga signalnya merah, ya. Ya Pak Ishak, itu parah sekali. gantian dulu kurang bagus di sini. Oke sip. Pak HDS, halo, kenapa signalnya pada bermasalah ya? Halo. Ya, halo. Silakan. Suaranya jelas. Jelas, silakan. Halo. Silakan. Halo. Ya, halo, silakan. Oh. Silakan. Oke, jelas. Oke. Ini bertanya atau bagaimana? Ya, silakan komunikasi bertanya. dengan Terah, mau bertanya boleh, mau Kita ditanya bertanya? juga boleh. Oke. Iya. Siap. Mengenai kiblat, itu kan kalau kita dikatakan kalau Islam itu saya dengar kiblatnya harus ke arah Ka'bah. Nah, apakah dengan berkiblat ke tidak arah Ka'bah membuat ibadah seseorang itu menjadi tidak sempurna atau bagaimana ya? Tergantung situasi dan kondisi. Ketika kita sudah pertama sholat itu memang wajib ke arah kiblat yang sudah Allah tentukan, yaitu Ka'bah gitu. Nah, situasi ini bisa berubah status hukumnya yang dari wajib menjadi disunahkan ketika kita sedang tersesat, baik itu di padang pasir, di hutan, atau di mana saja gitu, yang kita tidak bisa menemukan arah kiblat. Gitu jawabannya. Jadi Nabi itu berkata agama itu memudahkan. Jadi kalau misalnya dalam kondisi sulit, carilah yang mudah sehingga lu tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Artinya bolehlah membelakangi arah kiblat begitu.
ketika kita tidak tahu arahnya dan kita tidak sengaja bahwa kita malah membelakangi arah kiblat, itu nggak ada masalah. Kalau disengaja, Nggak bisa. Karena hukum asalnya menghadap kiblat ketika sholat itu wajib. oh gitu. Oh gitu ya. Betul sekali. Artinya sujud menyembahnya harus ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Iya. Berarti kalau membelakanginya, sujud dengan cara membelakanginya nggak boleh. Nggak boleh ketika disengaja, padahal kita tahu arahnya. Iyalah, nggak boleh. Berarti apa bedanya dengan apakah dengan sujud menyembah ke Ka'bah itu tidak sama dengan menyembah berhala? Enggak, karena berhala itu tidak berkata-kata dan tidak berbicara. Berhala itu. Oke, Sehingga ya, ketika berhala ini, misalnya ada penyembah berhala nih, menyembah ke arah berhala, lalu kemudian dia bilang, kami menyembah berhala ini maksudnya itu ke Tuhan, bukan ke berhalanya, kan kayak gitu gitulah. Perintah Tuhannya mana menyembah ke arah situ? Itu yang membedakan. Perintah ke arah Ka'bah itu bukan menyembah berhala. Bukan. Bukan berhala, karena kan yang disembah, sujud menyembahnya umat ke arah Ka'bah itu kan tidak bisa berkata-kata itu. Iya, cuman ada perintahnya gitu kan. Karena posisinya begini, kalau misalnya mau kayak begitu, ketika gua pernah di gereja, lalu gua melihat orang-orang Kristen berdoa bersama-sama menghadap ke arah pendeta, menyembah pendetanya berarti. Waduh, hilang deh. Di band aku dunia nggak ngomong. Oh alah. Iya, padahal diam aja loh. Emang ngeri TikTok ini. Yang tadi gimana? Iya, yang tadi tuh nggak ngomong. Yang tadi tuh nggak ngomong. Bukan ini. Yang tadi yang manusia apa tadi? HD stress itu? Nggak tahu. Mungkin yang sebenarnya di report dia, tapi ke bawah-bawah aku nih. Lucu emang TikTok nih. Waduh, tadi bagian itunya kasihan, dia pasti kentang banget. Anjir, kena saya. Ternyata dia pernah masuk ke gereja dan melihat kami berdoa gitu. Kan itu ya kawan-kawan Kristen ya, kalau berdoa kan merem tangan kanannya ke atas semua ya, kayak apa, nyari-nyari apa gitu di atas itu ya. Oh gitu, Yesus merem semuanya. Oh Yesus. Terus yang depannya ada pendeta, belakangnya ada yang main drum. Dis tak jeng 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 jeng. Nah, ini Yesus. Kenapa kamu Ya, bilang semua seperti itu? Jangan bilang semua seperti itu. Kamu lihat semua orang Kristen seperti itu? Ya kalau yang drum sama drum band setnya itu kan cuma yang di karismatik biasanya. Cuman kan Iya, makanya semua gereja itu kan ketika jemaatnya berdoa depannya kan pendeta, iya nggak? Semua, jangan bilang semua ya. Kalau yang angkat-angkat tangan seperti kamu bilang tadi, jangan bilang semua lah. Enggak, yang bagian pendetanya ada di depan jemaat ketika berdoa, bener atau bener? Kalau itu ya semua, oke, benar. Mantap itu loh. Jangan seakan membodoh-bodohi lah. Selamat datang di kebenaran. Enggak, gua yang gereja Katolik pernah, gereja Protestan pernah, karismatik pernah gua. Kalau mau menjelek-jelekan gitu. Oh, enggak. Bukan, tadi komparasi yang bertanya soalnya gitu. Jadi gini Pak, saya udah kawan-kawan bisa Kristen. Ingat tabur tuai. Kalau kalian menabur hujatan, maka kalian akan menuai sakit gitu loh. Ingat tabur tuai. Dan tabur tuai itu kompleks ya. Pak Ishak udah Yang siap. Jadi tabur tuai itu kompleks loh kawan-kawan Kristen. Kalian misalnya menabur hujatan, yang sakit hati adalah kawan-kawan kalian yang mendengarkan di bawah. Jadi hati-hati gitu. Silakan Ishak. Ya itulah perbedaan. Jadi kan perbedaan itu bukan untuk yaitu kami gitu. Mau gimana pun ibadahnya itu kan tujuannya ke Tuhan gitu. Seperti di agama kalian kan enggak. berbeda-beda. Bisa enggak sih? Apa golongannya kan? Kenapa ada yang berbeda gitu kan? Itu juga di Kristen. Iya. Jadi kalau soal berbeda-beda itu perhatikan perbedaannya, pokoknya atau cabangnya, usuliyah atau furu'iyah gitu. Jadi golongannya itu sama sebenarnya. Saya menyelidiki sedikit memang walaupun saya kurang tahu, tapi ini delay hanya dia. ada golongan-golongan itu sama juga saya lihat di
kami gitu. Tetapi Nah. tujuannya sama. Di dalam Islam di dalam Islam ada nggak yang masih memperdebatkan statusnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah dia nabi atau Tuhan di dalam Islam? Kalau itu saya kurang menyelidiki, tetapi golongannya saya dengar ada. Golongan ada gitu, golongan ada Syiah kan, Ahlus Sunnah wal Jamaah ada golongan. Nah tapi Iya. perbedaannya itu enggak seperti di dalam kekristenan yang masih memperdebatkan status Yesus ini Tuhan atau ciptaan atau Bapa itu sendiri. Enggak di dalam. Kalau itu saya belum pernah dengar sih. Iya, kalau dalam Nah, jadi pernah ada dalam silakan dicek, Mana silakan Bapak tahu kalau ya. itu diperdebatkan? Oh, banyak sekali. Contoh di dalam sejarah gereja, ketika perdebatan Bapak Gereja Athanasius dengan Arianus gitu. Kenapa mereka berdebat? Buktinya data kan apa harus kalau mau itu buktinya ini contohnya ini buktinya lah ya. Ya itulah makanya gua nggak bisa open cam, my bre. Saya tunjukkan nih. Nih, Ah, saya silakan, tunjukin silakan. data. Konsili Nikea, kalian lihat itu ngapain? Emang kalian nggak tahu sejarah Konsili Nikea? Anggaplah kami bodoh ya, orang-orang awam. Jadi Enggak, kayaknya mereka Protestan Makanya. nggak diajarin. Iya nggak diajarin ya. Udah kami ajarin deh. aku nggak bilang minta diajarin, tapi aku ingin cari Ya tahu. ampun. Cari tahu itu kami ngajarin loh. Kok kalian Ampun lebih deh. tahu? Padahal Malu-malu Kami ini. belajar. Ya justru karena kami bingung juga kenapa kami lebih tahu dari kalian. Kalian saja nggak tahu loh Konsili Nikea. Kami tahu Konsili Nikea. Nanti Ishak, gua kasih jawaban yang serius buat lu nanti soal kenapa kami bisa lebih tahu banyak tentang Nah, nih. tentang kalian. Nanti setelah ini ya. Nih Konsili Nikea nih. Ambil dari data Katolisitas nih ya. Nih. Dari sumbernya katolisitas.org. Ini punya Katolik. Apa yang terjadi di Konsili Nikea tahun 325? Yang terjadi. Nih. Di semua ajaran sesat yang terjadi dalam sejarah gereja terdapat usaha untuk merasionalisasi ajaran iman Katolik dengan menghilangkan sejumlah misteri iman yang dianggap sulit terima oleh akal. Nah, paham Arianisme merupakan contoh yang sempurna tentang hal ini. Paham Arianisme merupakan ajaran sesat yang mengguncang gereja yang tadinya dalam keadaan damai setelah penganiayaan terhadap gereja dihentikan. Dikeluarkan Edit Milan tanggal 313 oleh pihak penguasa Romawi. Arius berusaha menyederhanakan misteri yang terbesar nih. Pandangan Arius tentang Yesus itu beda dengan Katolik. Ya, ini bertengkar karena tentang perbedaan Katolik, perbedaan siapa Yesus. Baca sejarah. Ini dia. Terus kemudian muncul lagi konsili Efesus. Nih, kalian belajar konsili lah. Kenapa konsili Efesus itu ada? Gara-gara perbedaan tentang siapa Yesus. Nih. Besok, masa kami yang ngajarin kalian konsili-konsili sih? Katanya kalian Kristen, ternyata kami yang belajar dari kalian tentang Kristen. Nih, konsili Efesus. Belum konsili Konstantinopel. Kenapa konsili-konsili ini ada? Karena ada Nestorius. Ya, memang di Google. Walaupun di Google ini kan belum tentu buatan benar. Ada manusia, yang Mbak. ya silakan kalian kata kalau salah. Tapi semua itu kan buatan manusia. Lah memang kita semuanya juga buatan manusia, gimana sih, Bu? kan punya di kalian juga ada buatan yang manusia. bilang ada Semua yang itu buatan manusia. Apa sih? Kenapa kalian ini? Buatan Pantas manusia, kalian ini. Mbak. Gini loh, minimal kalau kami kasih data, kalian bantah itu enggak, kalian tuh maunya apa? Tunggu, kalian maunya apa? Kalian mau Tuhan kami geret ke sini nggak ngajarin kalian? Itu mau kalian? Ya, itu Kalian nanti tanya sudah kami sudah baca. dulu Bu tanya, ini ibu nggak sopan banget loh. Ibu bilang ibu awam, dikasih data menolak. Kalian bilang ini Google, ini yang betul dari Google. Google ini adalah salah satu teknologi. Di kampus pun tidak tertolak Google. Para mahasiswi dan mahasiswa diizinkan untuk mengakses Google. Gak ada yang mengharamkan Google dalam ranah akademis. Lah kalian nolak Google, kalian siapa? Tapi Ngapain kalian ke atas kalau ini? orang ibadah- Tunggu dulu, Bukan sebentar berarti benar. dulu. Kalian ibadah jangan itu emang harus buka Google kan enggak? iman itu memang gak harus buka Google, tapi ini bukan iman, ini informasi. Ini Informasi informasi sejarah. sejarah. Ini informasi sejarah, brother. Sejarah itu tidak ada di kitab benar. suci, Sejarah tidak itu ada kan konsili belum nikah tentu di kitab. benar. Sekarang kan Diam banyak zaman dulu. Aduh, kalau Anda bilang belum tentu benar, minimal Anda tunjukkan mana yang salahnya, mana benarnya, baru bisa ngomong. Kalau Ya, nggak ya. tahu mana yang Itu benarnya, benar jangan itu. ngomong salah yang benar. Di Gimana Alkitab sih kami lu? lah yang kami biasa ibadah.
kitab Anda silahkan, tapi Anda bicara tentang, kami membicarakan bukan tentang iman. Kami cerita tentang ada perbedaan antara satu orang dengan orang lainnya tentang siapa Yesus. Kalian kan nggak percaya. Buktinya kami tunjukkan sejarah. Sejarahnya dulu ada konsili Nikea. Nah, ini yang kami tunjukkan. Kalau kalian tidak terima, nggak ada urusan sama kami. Kalian nggak terima sejarah, kitab kalian yang nggak tahu siapa penulisnya kalian terima. Masuk lagi Kelvin, lanjut. Oh iya. Ya. Tadi di bawah itu ada yang kalau Edis kesini pasti kalian nggak bisa apa-apa kayak gitu kan, ada yang membanggakan Edis. Nah ini Edis kan sering bawa bahwa robnya umat Islam itu Muhammad kan kayak gitu ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pengakuan Edis kenapa dia menyamakan seperti itu. Edis ini. Robnya adalah mayat. Kalian kok nanya pada otak. Di tengah-tengah umat Islam, kedudukan Muhammad itu seperti Yesus. Di tengah-tengah umat Islam kedudukan Muhammad sama seperti Yesus gitu. Iya. Jadi kalau Nabi Muhammad dimasukin ke Kristen, Nabi Muhammad ini penguasa langit dan bumi. Iya, di dalam hadisnya. Boy nanya sama otak sekarang. Thank you pengakuannya Mas Bre. Thank you pengakuannya wajir parah ini emang. Bisa gitu ya? Iya. Bisa gitu aja. Nabi kami bisa langsung sama seimbang sama Yesus. Berarti Nabi kami kalau di Kristen sama kayak Bapak. Iya. Iya, sama kayak Allah. Bukan. Ya kalau misalnya di Kristen, kalau di Kristen nggak ada Allah, adanya Bapak. Iya. Iya. Lanjutlah. Tuh lihat. Kok harus Nabi- ada pemahaman manusia juga di masa Nabi kami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu setara sama Allah bapaknya Kristen loh kata Edis. Edis yang ngomong itu. Edis yang ngomong itu kan? Gak tahu Edis siapa ini mbak tanda-tanya. Ini orang lagi ngomongin Edis memang. Anda ini kan di sini bertanya tentang Islam. Tadi di bawah ada orang Kristen yang membangga-banggakan Edis. Si Pera lagi ngasih tahu siapa Edis. Anda kalau nggak sepakat kenapa Anda ngomong? Anda kan nanti mau bertanya sama Pera. Heran sama kalian Kristen, ngaku awam, ngaku bodoh, tapi dikasih ilmu malah ngeyel. Mau kalian apa sebenarnya? Itu AI paok katanya. Coba di ini unik di Kores Kris. Lanjut. Pin. Leonardo, di hadis kami dikatakan ahli kitab otaknya separo gitu loh. Ini kan Muslim gitu. Jadi misalnya Muslim yang laki-laki itu adalah akal yang sempurna, sedangkan Muslimah itu setengah akal dari laki-laki, maka kalian itu setengah akalnya yang Muslimah gitu. Lebih parah lagi kalian, Bre. Ya. Itu bukan ayah, unik. Tanya. Silakan Ya. ditunjukin unik. Itu ada di Kores Ya. Kris, Kores.Kris. Lanjut. Apa? Ya. Itu tadi katanya dibilang AI katanya, edisi AI. Ya. Tunggu, kita sapa dulu nih. Ada Hai dan Ishak. Ishak, kamu naik ke sini mau ngapain? Mau curhat, mau bertanya, belajar, atau mau ngajarin? Assalamualaikum. Saya bukan mau. Ya. Bentar dulu, bentar. Saya tanya, kalau Anda ingin tahu, ketika kami memberitahu, Anda boleh menolak, asal Anda bisa tunjukkan mana yang benarnya. Kalau Ya, Anda yang belum benarnya itu mengkaji, ya Alkitab sebentar tadi, dulu, lah. Ishak. Ya. Dengar dulu, orang Kristen itu, kalau dia di Komal kami Islam ini, betul-betul suka-sukanya. Ya, padahal kami di sini mengizinkan kalian bertanya tentang agama kami. Coba bisa nggak kami seperti kalian di Komal kalian? Nggak Ya, akan saya pernah mau bisa. bertanya, cuma hanya. Sabar dulu Ishak, saya kasih tahu aturan mainnya. Aturan Iya. mainnya adalah kalau Anda bertanya, dengarkan jawaban. Anda menolak jawaban itu urusan Anda. Tapi kalau mau membantah, bantah pakai antitesis. Kalau tak mampu membantah, mending diam. Kami tidak butuh pendapat Anda. Membenarkan dan menyalahkan itu bukan urusan kami, karena Anda bukan siapa-siapa. Kami adalah orang yang belajar. Kalau Anda membawa pandangan scholar Anda, silahkan. Ini namanya kita belajar berusaha akademik. Ya, diam dulu. Sekarang saya tanya, hai Muslim atau non Muslim? Karena di sini ada tanda salib. Tanda tanya, diam dulu. Alhamdulillah Katolik. Oke, Katolik. Kamu mau mengajar atau mau belajar atau mau bertanya? Bertanya. Oke, Kelvin silakan. Mau siapa duluan boleh? Si Hai atau si Ishak? Silakan Pin.
Cek. Oke. Thank you, Mar. Ya, saya mau bertanya, Iya, silakan Ishak pertanyaannya. apa dasar di kalian bahwa tujuan ini kan bukan hanya tujuan untuk beribadah saja sebagai orang beriman ya, tapi tujuan kita ke surga gitu. Apa dasar kalian bisa masuk surga? Apa dasar kami bisa masuk surga? Oke. Ya, Ya, jawabannya yang simpelnya gini ya, supaya bisa langsung nanya lagi. Dasar iman kami bisa masuk surga adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang tunjukin dimana dalilnya kita mana? Oh alah, ini Ya iyalah. minta main Kan panjang. pertanyaan Tunggu. harus ada dalilnya. Bentar dulu, apa? Kamu mau minta apa? Minta dalil ya, minta tunggu ya. Al-Qur'annya Aku- surah Al-Baqarah Datanya itu 25. mana gitu? Quran surah Oh. Al-Baqarah 25. Dengar dulu lah ya Robby. Heran sama umat Kristen. Kalian giliran minta data dari zaman 6 tahun lalu sampai sekarang secuil Udang pun dari amonis. kalian nggak ada yang bawa data. Kami bawa data kalau diskusi. Ya. Al-Baqarah 100 ayat 25 itu juga tuh. Ya, banyak itu tumpah-tumpah kalau Ini yang saya kayak gitu bantu. mah. Dia Bisa belum bisa dibaca. buka cam. Saya yang bacakan. Ayo udah saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabassiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tuh, ya, berikan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh akan diberikan surga oleh Allah. Tuh, datanya Al-Baqarah surah Al-Baqarah ayat 25. Lanjut. Iya, terus ada juga Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14, Al-A'raf ayat 42 sampai 43, Al-Baqarah tadi udah, surah Maryam ayat 60, Al-Anfal ayat 38. Banyak banget. Ya, terus apa hubungannya dengan Nabi Muhammad? Apa hubungannya dengan Nabi Muhammad? Ya. Nabi Muhammad yang membawakan pesan ini kepada kami. Berarti semua yang disampaikan Nabi Muhammad itu harus diikuti. Semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ketika itu berhubungan dengan firman Allah, iya harus diikuti. Tetapi ada yang saya dengarkan bahwa kenapa orang harus ke Mekah? Harus Berhaji. Ya. Mengapa? Kenapa orang harus berhaji? Itu perintah dari Allah. Perintah. Iya. Jadi harus semuanya ke sana. Kalau nggak ke sana bagaimana? Orang yang tidak mampu. Yang tidak mampu nggak apa-apa. Karena Berarti kewajiban masuk surga dong. kewajiban enggak juga. Ini tadi ayat Al-Baqarah 25 itu. Unik bacain. Tadi udah dibacain kan? Nah, itu ada nggak Enggak, kalau yang berhaji haji itu ini. supaya masuk Ya. surga? Iya, karena saya nggak tahu. Wabassiril Saya kan ladzina cuma amanu bertanya. amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Beramal soleh itu bagi yang mampu, dan di dalam perintah berhaji itu dikatakan bahwa kami berhaji asal mampu. Berarti kalau orang yang nggak beramal itu bagaimana? Nih dalam surah Ali Imran, dengar dulu lah, ya Allah, Bang. Tanda Anda manusia yang normal ketika dapat jawaban, jangan disalib dulu dengan pertanyaan. Anda pahami dulu jawaban Iya, saya yang pikir tadi kan dikasih. udah selesai. Nah, Makanya itu kenapa Anda tersesat, karena Anda tidak mau mendengar. Anda kesini sebenarnya bukan ingin mendapatkan jawaban sepertinya. Anda ingin berpolemik dengan kami. Kalau ingin mendengar jawaban, dengarkan dulu pelan-pelan. Kami bicara tentang agama dan ayat-ayat Allah loh. Kami Kan bukan artinya budak. bolak-balik Saya gitu, lagi bolak-balik. menjelaskan. iya ya. Unik. Nanti aku balik lagi ke sini ya. Aku dipanggil guru ndak ada Edis katanya. Ini aku di chat soalnya. Ya. Oke? Nah, iya bagus Lon Edis, semangat. Kasihan itu, nggak ada pernah ada yang bagus Lon Edis. Apalah Semua kau yang ini naik ke ngomong Edis apa? itu Diamlah kau bilang pula Edis bagus. Udah tahu dia penyembah Nabi Muhammad kok Edis kasih semangat sama diutarakan. temannya supaya semangat Lon Edis. Ada yang mampu lawan dia, Edis. Gak ada yang mampu lawan Edis. Edis itu adalah salah satu the botol yang paling the botol kami dulu, tau nggak? Di TikTok ini aja kalian puja-puja dia. Dia dulu mengaku saya 6 tahun belajar Al-Quran. Pas ditanya baca Al-Quran, saya ngajak dia membahas tentang kitab suci aja nggak berani dia. Kenapa? Karena dia mau membahas tentang Nabi Muhammad terus, yang dari dulu itu aja. Ya iyalah. kan Kalian itu ini yang dibanggakan. diam dulu. Inilah kalian Kristen. Ketika Edis bicara tanpa data, kalian percaya. Kami kasih data dari Katolik, kalian bilang kami nggak percaya, kami percaya kitab suci. Edis itu bukan Tritunggal. Edis itu Unitarian, dan kau katakan dia hebat. Inilah kalian Kristen. Bahkan orang yang tidak menuhankan Tuhan kalian pun kalian banggakan. Besok Mama Gufron bilang
bilang Yesus Tuhan, kalian betulkan. Bahkan walaupun dia ngaku bisa bahasa semut. Inilah kalian Kristen. Hanya Satan kalian tuh itu. Tadi dulu, saya mau jawab dulu si Ishak ini ya. Tanda tanya banyak kali cerita dari tadi ya. Udah dijawab Kelvin, udah blunder kau dari tadi. Nah, jadi dalam Al-Quran surah Ali Imran dikatakan, di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Ntar dulu. Adab umat Kristen di Komal Islam itu memang luar biasa. Dikasih kesempatan bicara maunya sesuka-suka moyangnya. Coba kalau umat Islam ke Komal Kristen, kalau nggak diturunkan, dinaikkan. Nah, silakan Ishak, apa lanjutannya? Dalam surah Ali Imran dikatakan, kewajiban itu ketika mampu. Kalau tidak mampu, maka tidak wajib. Kalau seandainya ada yang tidak mampu, maka tidak berdosa. Karena kalau wajib itu bagi yang mampu. Silakan, pertanyaan selanjutnya. Kalau nggak saya lempar ke si Hai. Berarti tidak masuk surga dong. Ya kalau seandainya mampu tadi tapi tidak mau, ya udah berarti melanggar aturan Allah. Berarti Allahnya milih-milih dong. Ya milih-milih itu Tuhan kamu. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Baca kitabmu baik-baik. Tuhan kami memberikan Ya, itu kan persyaratan orang untuk yang masuk surga. Oh lah, katanya Tuhannya milih-milih. Giliran Tuhan lu milih-milih, Allah sungguh-sungguh. Apalah kau ini nggak jelas Masa yang statusmu. berbuat Tuhanmu loh yang berbuat milih-milih. baik itu yang masuk. Yang lucu itu loh, Tuhanmu yang berbuat benar dihabisi nyawanya di tiang salib, penjahat diselamatkan. Coba kau baca dalam kitabmu tuh. Tuhanmu datang untuk pendosa. Tapi tidak. Itulah Dulu Tuhan. ya Tuhan kau yang lucu, Tuhan kau yang menyelamatkan orang berdosa tapi membiarkan orang benar. Nah, sementara Tuhan kami mengatakan kalau mampu jadi wajib, kalau nggak mampu nggak apa-apa. Kalau aku kan nggak mampu nih, belum mampu. Apabila aku mati sebelum ke Mekah, tapi aku dalam keadaan tidak mampu, nggak ada dosa. Berakhir sudah diskusi Unirifa dan apologet Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.